Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Yesaya pasal 51. Kemarin kita membahas tentang lagu nyanyian hamba Tuhan. Kemarin Yesaya di dalam zaman Nabi Yesaya memberitakan berita ini, dan di dalam rakyat di dalam pembuangan ini, mereka ini merasa sangat kasihan dan membenarkan semua penglihatan pengalaman yang salah. Dan kita juga melihat hambanya Tuhan di dalam zaman ini, mereka menghadapi banyak penindasan dan juga menghadapi banyak kegerapan, kesusahan, dan juga mereka tidak mendengar dan mereka juga kadang tidak bisa mendengar firman Tuhan. Tetapi Tuhan setiap pagi berkata, saya ingin memberitakan supaya telingamu bisa mendengar. Dan kita melihat di pasal ini yang terakhir, manusia di dalam kegerakan ingin memberitakan semua cara sendiri untuk memberitakan terang. Tetapi Tuhan berkata mereka di dalam kesusahan, Tuhan ingin membangkitkan hambanya, tetapi rakyatnya Tuhan juga sama di dalam penderitaan. Di sini dalam dua nyanyian hamba Tuhan kita melihat di dalam pasal 51 ini, di dalam penderitaan ini kita melihat Tuhan memberikan penghiburan. Maka hari ini kita memberikan tema rakyat Tuhan mendengar lagu penghiburan, ayat 1-8. Dan sini dinyatakan 3 kali Tuhan mesti mendengar firman-Nya, yaitu ayat 1, ayat 4, ayat 5. Tuhan berkata pada rakyat untuk mendengar apa yang mereka dengar. 1, dengar Tuhan sudah menyelamat. Dan kita pertama di ayat 1-3. Itu pertama kali dinyatakan ini, yaitu perintah itu Sema, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Yaitu pertama, pandanglah gunung batu yang ada pada kamu terpahat. Dan yang kedua, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Di saat Abraham seorang diri aku memanggil dia, sudah memilihnya dan memberkatinya, memperbanyak dia. Terus semua dengarkanlah. Yang pertama itu apa? Tuhan menyuruh kita mendengar semua rancangan Tuhan. Semua keselamatan sudah Tuhan rancangkan. Dan Abraham itu pandanglah gunung batu. Sebenarnya Abraham mereka lahir dan juga dia tumbuh besar di dalam Babel. Dan di sekelilingnya semua adalah yang menyembah berhala. Jadi sekelilingnya adalah semua di dalam kuasa kegelapan. Tapi Tuhan di dalam satu rencana keselamatan. Jadi kita tahu keselamatan yang pertama ini ada semua, pertama itu sudah ada rencananya. Dan kita tahu nenek moyang kita melakukan dosa. Dari sini Tuhan sudah memilih dan Tuhan ada menetapkan ada keselamatan. Dan di dalam seluruh bumi melakukan dosa, maka bumi mengalami air bah di zamannya Nabi Nuh. Dan rakyat di dalam bumi ini juga melakukan perbuatan dosa, dan Tuhan membangkitkan Abraham. Dan di sini Abraham
jawab panggilan Tuhan, dan Tuhan di sini dalam salah satu rencana keselamatan Tuhan. Dan di sini dikata di saat Abraham seorang diri, saya sudah memanggil dia. Ini ada keselamatan yang dari Tuhan. Jadi Abraham dibawa keluar dari kegelapan, maka Abraham dibawa ke dalam ke berkat. Dan bagi rakyat ini dan pembuangan apa hubungannya? Dari rakyat berkata, Tuhan, kau sudah lupa dengan perjanjianmu. Tetapi Tuhan berkata, saya tidak pernah melupakan. Semua keselamatan itu sudah ditentukan. Jadi kamu mesti mendengar saya karena sudah memilih Abraham. Ayat ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala runtuhannya. Jika kamu melihat semua runtuhan dan padang gurun, tetapi Tuhan berkata semua runtuhan dan padang gurun akan membangun menjadi Taman Eden. Dan Tuhan membuat satu tempat yang baik. Dan Tuhan berkata, saya membuat padang belantara seperti taman Tuhan. Dengarlah. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita dan nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Dan Tuhan sekali lagi memberitahukan kepada rakyat di saat itu, ini ada keselamatan yang dari Tuhan. Di rancangan ini sudah Tuhan menuliskan. Dan Tuhan berkata ini penghiburan ini sudah dihubur. Penghiburan Tuhan sudah dinyatakan. Ayat yang kedua mendengar itu ayat 4 sampai 6. Ini ayat 4 dikatakan, perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa. Yaitu memperhatikan itu listen. Pasanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa. Itu dikatakan mendengar. Jadi katakan rakyat Tuhan, dengarlah. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Orang yang mengejar terangkan kebenaran mesti mendengar firman Tuhan. Dan yang keempat dikatakan mendengar itu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dikeluar ayat kelima dan 6. Dan apa yang Tuhan katakan? Dan Tuhan berkata keselamatan dan pelepasan dan kekuasaan datang dariku. Dari sini yang mendengar itu Tuhan berkata saya akan menyelamatkanmu. Kebaikan keselamatan dan penghakiman juga diikat menjadi satu. Ayat kelima ini, keselamatan daripada aku akan dekat, kelepasannya diberikan akan tiba, dan dengan tangan kuasa aku memintakan bangsa-bangsa kepada kalau pulamu nanti mati. Dan ayat keenam, diarahkan ke mata ke langit, dan kau melihat langit akan lenyap dan juga bumi akan dilihat ke bawah dan semua juga rakyat akan mati. Tetapi keselamatan saya tetap ada dan keadilan hukum saya tidak akan dihilangkan. Tuhan berkata kepada rakyatnya, saya sudah menyelamatkan. Sebenarnya keselamatan ini sama penghakiman semua diikat menjadi satu. Dan kini kita mengingat banyak orang bertanya satu pertanyaan. Dan Tuhan, bolehkah engkau menyelamatkan saya? Dan Tuhan, sepertinya kamu tidak bisa tidak melihat semua ketidakadilan ini. Bangsa Israel di dalam pembuangan dan bertanya satu kata, banyak baik bangsa Israel dicambuk di dalam pembuangan. Di Israel Utara dan juga mereka hubungan yang tidak baik, dan juga yang Israel Selatan menjadi rakyat derajat yang kedua. Tuhan, keselamatan kamu ada di mana? Di saat di dalam keadaan nyata kita ini, kita selalu bertanya,
Dan kita selalu bertanya, Tuhan, Engkau kapan menyelamatkan kami? Tuhan, keadilan-Mu kapan Engkau perlihatkan? Tapi saudara-saudara semua, kamu mesti mendengar, sebenarnya keselamatan dan penghakiman diikat menjadi satu. Tuhan bukan tidak langsung menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga tidak ingin di saat itu juga menghakimi kita. Ya, ayat 4 dan 6 itu penghiburan Tuhan dari mana? Seperti yang di depan ini. Tapi Tuhan berkata, keselamatan saya tetap ada. Rakyatku, engkau mesti mendengar. Keselamatan saya selalu, selamanya. Dan keadilanku tidak pernah dibuang. Biarpun di dalam mata kamu sekarang tidak melihat. Dan semua ini ada, nyata. Kami dengan jelas menyatakan keselamatan saya tetap ada di sini. Rakyat ini, engkau mesti percaya. Dan juga ketika mendengar itu dan ayat 7 dan 8. Ayat sama dengan ayat 1, semak, dengarkanlah aku. Ya, orang mana yang mesti mendengar? Yang tahu keselamatan, yang tahu, yang menyimpan pengajaranku di dalam hati. Ya, Tuhan sekali lagi berkata kepada rakyatnya, dengar apa kata. Jangan takut dengan marahan orang lain. Jangan menyimpan pengajarannya. Jadi saya itu baik itu menghadapi semua serangan ini, Tuhan akan memarahi rakyatnya Tuhan, dan juga memarahi Tuhan mereka. Kita tahu dari Hizkia menghadapi raja, dan dia juga menghadapi orang lain yang memarahinya, dan selalu menyerang dia dan berkata, Tuhanmu di mana? Raja-raja yang lain bukankah satu persatu kami mengalahkannya, dan Tuhan kamu di mana? Dan situ terhadap rakyat Tuhan, memarahi rakyatnya Tuhan. Tetapi Tuhan tahu keadilan di dalam hatinya. Jadi tahu ini adalah rakyat mengenal Tuhan. Dan kita mengenal rakyatnya Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu mesti dengar. Dan yang dapat orang yang menyerangmu, sebab gegak akan memakan mereka seperti memakan pakaian. Penghakiman akan datang menghakimi orang yang menyerang rakyat dan juga menyerang Tuhan. Tetapi keselamatan daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan selanjutnya kepada keturunan. Saudara-saudara semua, kita adalah rakyat Tuhan. Dan ini kelompok Israel ini berkata, apakah kita orang yang mengejar keadilan? Apakah kita mengejar keadilan dari manusia? Dan ayat ke-7, kita mengenal keadilan. Apakah kita menyimpan keadilan di dalam hati? Dan Tuhan berkata, jika kamu ada rakyat seperti ini, kamu dengan sepenuh hati mencari Tuhan. Tapi Tuhan berkata, penghiburanku sudah sampai, keselamatan saya sudah datang. Saya semua, kita tidak usah takut semua yang dalam bumi ini. Dan kita juga bisa mengejar semua keinginan kita ini. Tuhan di sini ayat 1-8 menghibur kita. Tuhan bagaimana memilih Abraham. Dia bagaimana memilih bangsa Israel. Dan Tuhan berkata sudah memilih. Dan dia pernah merupakan dan sudah merupakan janji saya. Ayat 8-16. Dia tidak lupa Tuhan yang menciptakan dan Tuhan penyelamat. Dari sini mengatakan Tuhan membagikan. Dari sini Nabi memberitakan satu doa. Dan Tuhan berkata, semuanya kekuatanmu dikenakan, memakai kekuatanmu.
seperti seorang prajurit memakai baju jira. Dan bagaimana zaman purba engkau membangkitkan nenek moyang kami untuk berperang, dan bagaimana sekarang juga membantu saya. Jangan lupa dengan keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 9. Terjaga kenakan kekuatan yang dari tangan, terjaga seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan dahulu kala. Bukankah engkau menemukan lahap yang meningkatkan naga sampai hati? Di sini menemukan lahap itu dikatakan seperti Mesir. Yaitu waktu itu zaman itu adalah satu sangat terkenal dewa laut yang di zaman Mesir purbakala. Yesus dikatakan tentang di Yesaya ayat 4 itu tentang satu dewa dari Mesir. Ya, sini dikatakan itu di dalam Mesir ini yang meremukan dewa ini bukankah Tuhan? Ayat 10, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jala supaya orang-orang yang disamakan dapat menyeberang? Bukankah itu kan Tuhan? Dan Tuhan memberitakan berita ini kepada rakyatnya. Masih ingatkah engkau, di saat aku menyelamatkan kamu keluar dari Mesir, membimbing kamu bagaimana melewati laut merah. Dan Tuhan sekarang juga membimbing rakyatnya keluar untuk kepada rakyatnya supaya mereka tuh mendapatkan kegirangan dan sukacita. Rakyatnya Tuhan, jangan melupakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkanmu. Tuhan ini memberikan penghiburan pada bangsa Israel yang sangat besar. Kita setiap orang juga mengalami keselamatan dari Tuhan. Tapi kita jangan lupa keselamatan ini. Ayat 12 dan 16, kita jangan lupa Tuhan yang menciptakan segalanya. Ayat 12. Akulah yang menghibur kamu. Tapi kamu takut kepada orang yang akan mati. Tapi kamu takut pada kuasa yang dalam bumi ini. Yang dikatakan kamu takut kepada Babel. Karena Babel mewakili kekuasaan. Babel ini seperti sekarang ini itu tentang perekonomian. Tuhan memberitahukan kita, mengingatkan kita, kenapa kita takut kepada segala hal ini. Bisa kita takut dengan segala hal ini, kita lupa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saat itu juga bangsa yang di dalam pembuangan, mereka takut pada orang yang menindas mereka. Tetapi Tuhan balik bertanya kepadanya. Ayat 13, siap engkau merupakan Tuhan yang menjadikan engkau. Kamu takut pada orang yang menekan kamu. Tapi kita mesti lebih takut lagi pada Tuhan yang selamanya. Dan Tuhan sekali lagi menghibur mereka. Yang di dalam pembuangan 14 ini, yang mereka dalam belenggu dibebaskan. Tapi saat kamu di dalam pembuangan ini, kamu tidak akan kekurangan. Tetapi Tuhan menciptakan langit dan bumi yang menghilau barukan laut sehingga gelombangnya ribut. Yang membuat gelombang laut itu ribut, itulah Tuhan semesta alam namanya. Tapi Tuhan berkata, tanganku tetap di sini. Aku yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Saudara semua, jangan lupa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita ada rakyatnya Tuhan. Kehidupan kita masih ada badai tetapi badai dalam kehidupan kita tidak melebihi dari Tuhan yang menciptakan kita. Dan tidak melebihi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak lebih besar dari semua kesulitan kita, Tuhan menyelamatkan kita. Dan saya tidak tahu saudara-saudara semalam ada apa kalian datang di dalam
doa bulanan awal bulan, kita melihat tuh bagaimana tuh kita melihat Tuhan menyerapkan dengan nyata. Kita melihat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang meledakkan badai gerombol dalam kehidupan kita dengan diteduhkan. Kita melihat Pastor Sean dan Pastor Ruby, badai datang di dalam kehidupan dia. Pastor Ruby menghadapi 2 serangan dari penyakit kanker, dan juga Pastor Sean menghadapi lumpuh separuh badan. Dan sini kita kehidupan ini tidak di dalam kehidupan ini, maka kita akan menghadapi ketakutan dalam kehidupan ini. Dan kita berkata, Tuhan engkau di mana? Tetapi saudara-saudara semua, jangan lupa Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan berkata pada kita dengan 10 perintah Tuhan. Dia berkata dialah Tuhan yang menciptakan kita, yang mengasihi kita, yaitu Allah Bapa yang mengasihi kita. Dan kita semalam kita melihat juga 2 pastor memberi kesaksian bagaimana Tuhan menyelamatkannya. Mujizat, mengalami satu mujizat dan mujizat. Dan kita tidak memungkiri kalau kita percaya Tuhan kita yang Tuhan yang penyelamat. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara-saudara semua, Tuhan, ada Tuhan yang menciptakan kita dan menghibur kita. Yang kita masuk yang tema terakhir ayat 17 sampai 23. Bagi Tuhan, jangan tidak meminum minuman yang kepahitan. Kita ayat 17 kita berkata Yerusalem mesti bangkit. Bangunlah hai Yerusalem. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan berbicara dengan kota ini. Dan kita melihat tuh Nabi dengan muka sebelah berbicara kepada rakyatnya dan berkata, Yerusalem bangkitlah. Kau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan mukanya, engkau telah meminum menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Yerusalem, engkau sudah meminum minuman ini dan seperti kamu dalam kemabukan. Esri berkata, Yerusalem, tangannya Tuhan tidak bisa membuat kamu, di saat kamu menghadapi kesulitan dan duka cita, kebinasan, kerutan, kelaparan. Dan di sini, di saat itu bangsa Israel di Yerusalem menghadapi kesulitan ini. Dan banyak itu dengan menangis, berduka, bagaimana saya menghibur engkau? Siapakah yang akan menghibur engkau dalam keadaan kesulitan ini, di dalam kesulitan ini, penderitaan ini? Dan siapa yang bisa menghibur engkau, yang seperti menghibur di dalam kota leluta ini? Sepertinya bibit-bibit ini di dalam kemusnahan, semua ini di dalam kesulitan ini. Dan situ di Yesaya kita sudah membahas pasal 29. Mereka itu di dalam meminum rakyat ini. Ayat 29:10 katakan ini. Dan saya berkata, Tuhan yang menghibur, Roh Tuhan yang menghibur engkau, sebab Tuhan membuat kamu tidur dengan matamu, yakni para nabi telah dipejamkan kamu, yakni telah berlindungi. Bukan mereka karena meminum arak, tapi mereka semua itu buta karena mereka tidak bisa melihat Tuhan. Karena di saat itu bangsa Israel tidak matanya tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, ya, saya membuat sebab kamu tidak bisa terus melihat saya. Ya, seperti mereka melihat
mata mereka tuh tidak bisa melihat jalan ini, dan itu tetap ya seperti mereka harus minum arak dan mabuk. Dan Tuhan sekali lagi berkata, saya sekali lagi menyampaikan dan penghiburan saya datang. Ini ada bagian ini. Geras yang murka ini, minuman murka ini akan diberitakan. Ayat 20-23. Dan ini gelas kepahitan ini akan saya berikan kepada rakyat ini. Ayat 22. Tuhan akan berkata, akan memperjuangkan perkara umatnya. Jadi saya kamu merasa kamu sangat kasihan. Dan kamu tidak memahami kenapa Tuhan memberitakan berita bencana ini. Dan Tuhan sekali lagi berkata pada kita, karena kesulitan kamu bukannya dari piaranya isinya yang memusingkan. Karena isi kesusahan kamu adalah kehangatan murkaku. Dan Tuhan berkata semua ini bukannya hanya kita ini. Yang kita hadapi ada bukan dunia kegelapan ini. Anak-anak muda sekarang ini, lawan kita bukannya tentang peraturan pemerintah ini. Itu semua yang Yesaya dikatakan ini. Yang kita hadapi ada Tuhan, yang Tuhan bisa murka, tetapi Tuhan berkata di dalam kemukaan saya akan menjadi hakim yang adil, akan menyamakan kamu. Lihatlah, lihat, aku akan memberikan penindasan pada orang yang menindas engkau. Aku akan memberikan isi cangkir yang ini kemukaanmu diberikan padamu. Dari sini kepada ini berkata, bab ini semua akan memberitahukan kamu. Aku melewatinya. Tapi Tuhan hari ini berkata, penghakiman ini akan sampai kepada kelompok orang ini. Engkau akan mendapatkan keselamatan. Engkau akan mendapatkan penghiburan. Saudara-saudara semua, rakyat Tuhan, bisa kita mendengar lagu penghiburan ini. Tuhan pernah menyelamatkan kita dan selamanya akan menyelamatkan kita. Rakyat Tuhan bisa mendengar lagu penghiburan. Kita jangan pernah lupa Tuhan yang menciptakan kita. Dia pernah menyelamatkan kita dan selalu akan menyelamatkan kita. Penghiburan Tuhan mungkin akan membawa ke penghakiman, tapi penghakiman akan berlalu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengasihi kita. Penghiburan Tuhan akan menghibur kita sampai tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara semua, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami memuji-Mu dan kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang menghibur kita, Tuhan yang menyembuhkan kita, Tuhan yang menciptakan kami. Kami datang di hadapan-Mu dan mohon Engkau menyelamatkan kami setiap orang. Tuhan, kami berbalik kepada-Mu. Tuhan, kami memujikan, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Sesendiri kami,
Tuhan, Roh-Mu mengurapi kami. Tuhan, terima kasih memilih kami setiap kami ini menjadi hamba-Mu. Tuhan, Kau menyamakan kami, saudara semua. Kita meminta terima kasih kepada Tuhan. Kita sudah zaman Tuhan. Tuhan datang menghibur kita. Kita menjadi semua milik sifatnya Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan kita. Terima kasih memuji-Mu. Terima kasih menyelamatkan kami. Terima kasih apa yang kami tidak bisa, kami tidak mengenal-Mu. Tuhan memilih kami. Tuhan, terima kasih, kami membutuhkan-Mu. Membawa itu menghibur kami di dalam kehidupan kami. Kami dalam kesulitan kami. Kami sama di dalam keadaan di sini ini. Kami tidak tahu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Memohon Roh-Mu menyelamatkan kami supaya kami lebih dalam lagi mengalami dari-Mu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan kebesaran anggur baru-Mu mengurapi kami. Tuhan, Engkau berkata penselamatan dan penghakiman akan diikat dari 1 sampai tahun ini, tahun 2022 yaitu penselamatan. Di samping kami mengalami satu dan persatu, dan semua yang tidak bisa kita renungkan, tapi kami berterima kasih karena keadaan seperti ini. Engkau berkata Engkau mau datang menghibur kami, saudara semua. Kita bersama semua apa yang kita hadapi, kesulitan kita serahkan pada Tuhan. Engkau membutuhkan satu hal, Tuhan menyelamatkan. Mau Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Tuhan bantu saudara-saudari kami semua. Di saat ini kita teduh di hadapan Tuhan. Semua yang ada di dalam kita, yang kita tidak bisa kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, di saat kami menghadapi kesulitan ini, kami tidak ingin pergi menghadapi semua pemikiran kita merasa kita sangat kasihan. Di saat kita tidak ada jalan keluar, Tuhan memohon bantu kami. Sebenarnya kenyataan ini kami tidak bisa memikulnya. Kenapa tidak tahu? Semua bencana ini datang. Bukan semuanya permasalahan pribadi kami, tapi juga di dalam saudara-saudara kami, kerabat kami yang kami kenal. Dan juga anggota sel kami, ada pastor kami. Dan ada semua percobaan ini kami tidak bisa menghadapinya. Saudara-saudara semua kesulitan kamu tak serahkan kepada Tuhan. Serahkan keluar. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang memberitakan damai. Dan terus memberitakan keselamatan Dia. Dan jadi firman ini katakan pada kita, sementara darinya Dia menyatakan keadilannya dan memberikan terang kepada rakyatnya. Jadi kita menunggu keselamatan dari Tuhan. Bisa menghadapi penghakiman. Apakah kita di dalam merasa kasihan dan sebanyak perbuatan kita ada semua kesalahan orang lain. Tuhan, terang-Mu menyinari dalam kehidupan kami. Kami bersedia mengintrospeksi semua dosa kami.
bukannya perorangan, bukan keluarga, dalam pekerjaan kita, di dalam semua pemasyarakat, di dalam ini, di dalam kehidupan kita satu kegelapan. Engkau ingin melewatinya. Engkau memohon pada Tuhan. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami tidak memahami. Kami merasa sangat baik. Tuhan, kami memohon keselamatan yang dari-Mu. Tapi kami tidak mengenal-Mu. Kami tidak mengenal kasih-Mu. Dan kami menolak kasih-Mu. Kami tidak ada kasih pengampunan-Mu karena kami tidak memahami keadilan-Mu. Ampuni kami. Tuhan, keselamatan dari-Mu dan penghakiman-Mu Engkau ikat menjadi satu. Kami bersedia mendengar firman-Mu. Roh Kudus mohon Engkau membuka supaya kami dengan sepenuh hati mendengar dan supaya kami bisa menghadapi belakang dari kehendak-Mu. Tuhan, kami bersedia mendengar. Engkau buka telinga kami supaya kami bisa mendengar suara penghiburan yang dari-Mu. Roh Kudus, bimbing kami, buka hati kami. Tuhan mau berfirman kepada kita. Anakku, saya mau menyelamatkanmu. Anakku, jangan tertuju semua sekarang kesulitan kamu dan permasalahan kamu. Dan kami melihat kamu tidak tahu yang di depan ini bagaimana. Anakku, saya mengasihi kamu. Anakku, saya mau menyelamatkanmu. Aku ada Tuhan yang nyata. Saya tahu menghadapi permasalahan ini kamu sangat sulit, menderita dan merasa tidak berdaya, kesulitan dan di dalam kepahitan. Tapi saya di dalam-Mu, saya ada Tuhan-Mu. Tuh, anakku, saya adalah Tuhan-Mu. Tertuju pada diri saya, mohon pada saya, Tuhan. Masih ingatkah saya sudah berkata padamu, tahun ini adalah tahun penyelamat. Tuh, anakku, apakah kamu ada kepercayaan pada saya? Engkau tahu saya pasti memberikan satu jalan bagimu, karena saya di dalam padang gurun membuka bata air. Dan Tuhan berkata pada kita setiap orang, anakku, aku mau datang menyelamatkanmu. Aku pasti datang menyelamatkanmu. Terima penghiburan saya menghadapi semua permasalahanmu, menghadapi semua waktu di Engkau. Di dalam ini saya tidak pernah menolak-Mu, saya tetap mengasihi-Mu. Anakku, datanglah memohon padaku. Datanglah memohon padaku.
Dan kita bersama berdeklarasi penyelamatan Tuhan datang. Tuhan, kami datang mencarimu, Tuhan. Engkau dulu menyelamatkan bangsa Israel lewat keluar dari Mesir dan melewati Laut Merah. Tapi Tuhan tetap keselamatan terus mengakhiri di dalam kami. Kau Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Bolehkah kita berdoa? Kita mendoakan, kita menceritakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita. Bisa kita belum mengenal Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita, maka kita bisa mengenal Tuhan dengan hati yang mendoakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita, mari kita bersama berdoa. Dan kita berdoa, kita doakan keluar dan kita memuji Tuhan kita. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kasihnya Tuhan, kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Mari kita bersama kita berdoa. Tuhan, saya berterima kasih Engkau sudah menyelamatkan saya. Engkau di dalam kehidupan saya banyak kesulitan, banyak kesakitan. Engkau, saya datang di gereja 611. Di sini saya mendapatkan kesembuhan. Di sana mama saya meninggal dunia. Di dalam banyak merasa sendiri dan banyak kesakitan. Saya masuk di dalam bait suci Tuhan, satu lapis Engkau menyembuhkan saya. Tuhan, terima kasih Engkau memilih, Engkau menyelamatkan. Biarpun dalam hari saya sampai masanya Engkau tahu dan memahami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kami memuji-Mu. Tapi sama di saat ibu saya meninggal dunia, dan saya merasa lagi ini runtuh. Saya tidak ada lagi manfaat di dunia ini. Tapi karena saya percaya padamu, Engkau menyembuhkan saya, membantu saya, menghibur saya. Engkau memberitakan saya. Bukan saya hanya dunia ini, tapi Engkau sudah menyediakan banyak ibu-ibu yang lain yang mengasihi saya. Dan benar, saya akhirnya sampai di tempat di dalam pelayanan orang tua. Dan banyak orang tua menghibur saya dan Bapa yang menghibur saya. Dan saudara-saudara yang Engkau mendapatkan kelepasan. Bukan hanya memakan tadi kekurangan. Mari kita bangkit berdiri. Yang kita menghadapi semua kesulitan yang kita hadapi, kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang sakit datangkan kelepasan. Kalau semua pun tidak akan kekurangan, Tuhan akan menyamakan kita. Tuhan yang menciptakan kita, semua kutuk dan meninggalkan kita. Mari kita bersama muka mulut kita memuliakan Tuhan kita untuk orang yang kita kasihi. Kita bersama-sama kita memohon pada Tuhan. Tuhan, Yesus menciptakan
Tuhan yang kita, Engkau memberitakan, menciptakan langit dan bumi. Tuhan, Engkau ya ini. Tuhan yang menyampaikan kami, selalu memberikan ini, memberitakan pengharapan di dalam kepala mereka, dan mereka akan bersuka cita. Dan mereka akan bersuka cita. Tuhan, kami hari ini sini dan kami percaya dengan firman-Mu. Kami percaya dengan janji-Mu. Bukan hanya ini, Tuhan, kami tahu kami akan menyampaikan kami. Engkau pasti akan menyampaikan kami. Biarpun kami dalam keadaan situasi apapun, kami dalam keadaan ini, kami tahu Engkau pasti akan menyelamatkan kami. Dan kami ada kembali kepadamu. Haleluya. Saya memohon ayat bulan 1 sampai 6. Kita mendoakan Pastor Ruby, kesehatannya dan juga kesehatan staf-staf kita, ayat 7-12 ya, dan mesti disembuhkan. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami keadaan ini. Kita bersama berdoa bulan 1 sama bulan Juni mendoakan kesembuhan Pastor Ruby dan juga staf gereja, dan bulan 7 sama 12 tentang keekonomian yang ada di dalam ini. Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Engkau menciptakan langit dan bumi. Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami selalu baca Ruby dan juga Pastor Sian dan kesehatannya berdoa. Tuhan, Engkau menciptakan, Engkau yang pencipta, tidak pernah melupakan rakyatnya, selesai semua. Kehidupan kita dalam tubuh kita dalam kesakitan dan juga kesusahan, tapi Engkau ada Tuhan penyelamat. Dengan kekuatan Tuhan kami berdeklarasi di dalam ini, kami berterima kasih padamu. Saudara kita menerima berkat. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati yang di sini dan juga online, saudara-saudara semua. Tuhan memberkati semua apa yang kamu lakukan. Tuhan yang menciptakanmu dan juga membela kamu, memberikan kasih karunia dan juga memberkatimu adalah Tuhan yang memberkatimu. Karena ini saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu yang akan bekerja keadilan yang dari Tuhan. Dan saya berkata dalam telinga rohmu diceritakan pada Tuhan, dan engkau selalu mendengar firman Tuhan, mendengar berita Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar Tuhan dengan seumur hidup kamu memberitakan padamu. Saya dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Jangan takut. Tuhan besar, dengan keberanian, hati yang berani diberikan padamu. Karena Tuhan adalah Tuhan. Engkau adalah milik Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Jangan takut. Bagaimana orang menindas kamu, dan bagaimana dengan perkataan yang tidak baik menyerang kamu, jangan takut. Tuhan memberi kamu. Kadang banyak juga seorang orang juga, saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati kamu karena kamu berani. Tuhan akan memberikan roh yang berani mengurapimu, menghiburmu. Yang lebih penting lagi, engkau tahu Tuhan akan membalaskan dan akan menuntut pembalasan.
Dan Tuhan dia memberikan gelas kepahitan berikan padamu, tetapi Tuhan berkata akan saya kembalikan pada orang yang memberikan pada kamu. Dan saudara-saudara semua, di mana kesulitan kamu, engkau mesti percaya Tuhan pasti akan menyelamatkan kamu. Tuhan mengulurkan tangan di dalam kehidupanmu. Tuhan akan urapimu, memberikan pengurapan dan juga keselamatan padamu. Dengan seumur hidup kamu jalan di jalan berkat. Karena Tuhan yang tidak pernah berubah sampai selamanya. Saya bersama memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Berkati kalian semua.